Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama saya Gifar. Sekarang kita bakal bahas tentang kenapa orang mau beli produk kita, yaitu 2 alasan kuat kenapa orang-orang mau membeli produk kita. Nah, dari yang kita tahu nih ya, kita semua pasti tahu kalau emosi atau perasaan tuh jadi motivasi paling kuat buat kita untuk pengen beli sesuatu. Kayak kita ngeliat, barangnya keren gitu, ini barangnya bener-bener bagus gitu. Itu kan pasti karena dari kita ada perasaan gitu untuk membeli produk itu gitu, punya perasaan positif. Nah, dari situ kita tahu bahwa emosi atau perasaan itu mengendalikan keinginan kita untuk membeli sesuatu gitu. Dan perasaan juga kunci buat kita untuk mengonversi asalnya dia cuma nanya-nanya doang sampai jadi membeli produk kita gitu. Atau mungkin mereka jadi orang yang benar-benar loyal buat beli produk kita. Dari itu kita bisa melakukan itu, mengonversi itu semua dengan cara kita tahu dulu nih gimana caranya kita mengendalikan perasaan mereka. Dan perasaan yang bisa jadi alasan kuat kenapa pengen beli produk kita yaitu ada 2. Yang pertama, produk kita tuh bisa mengurangi penderitaan pembeli gitu, atau mungkin rasa sakit atau rasa sedih pembeli gitu, bisa menghilangkan juga mungkin. Dan juga yang kedua, bisa membuat si orang yang membeli produk kita tuh menjadi bahagia. Dan kalau kita pengen orang-orang membeli produk kita, setidaknya kita harus punya salah satu yang terpenuhi nih, yaitu entah itu kita menghilangkan penderitaan mereka atau membuat mereka bahagia. Nah, di sini saya bakal bahas satu persatu. Yang pertama, mengurangi penderitaan. Contohnya nih ya, di obat-obatan. Kita pasti tahu kan kalau obat itu banyak, ada ribuan gitu lah yang tersebar di seluruh dunia. Dan banyak juga merek-merek obat yang tersebar di seluruh dunia. Padahal mereka juga memiliki banyak kesamaan gitu. Setiap obat A banyak kompetitornya, obat B banyak kompetitornya gitu, banyak merek-mereknya gitu. Dan mereka juga memiliki kesamaan, yaitu menyembuhkan penyakit atau meringankan rasa sakit gitu. Tapi kalau kita lihat juga mereka gak pernah ada yang ngerasa kesulitan dalam menjual produknya gitu. Kenapa? Karena mereka yakin kalau produk mereka tuh bisa menghilangkan penderitaan orang yang membelinya gitu. Maksudnya gini, kita lihat aja dulu dari iklan ya. Kita pernah gak sih gak ngelihat iklan obat-obatan gitu, gak pernah ngelihat iklan di mana orang di iklannya tuh si orang itu ngerasa sakit banget. Contohnya sakit kepala ngerasa sakit banget, terus kalau sakit tenggorokan sakit banget, atau mungkin yang flu ngerasa sakit banget flu-nya gitu. Semuanya pasti pernah ngerasain itu. Dan gak mungkin iklan obat di dalamnya ngeliatin orang yang sakitnya biasa aja, pasti sakitnya tuh kelihatan serius gitu. Nah, karena dari iklan itulah perasaan kita dikendaliin. Karena dari situ juga setiap kita yang sakit teringat obat yang akan kita lihat. Contohnya kita ada iklan Strepsil gitu, sakit tenggorokan gitu. Selang berapa lama kita sakit tenggorokan juga, pasti kan otomatis keinget sama si iklan itu. Itu contohnya. Contoh keduanya tuh kita bisa ambil contoh dari perusahaan asuransi yang sedang menjual program asuransi kehidupan, asuransi hidup. Misalkan kita pasti lihat kan kalau di perusahaan asuransi itu yang menjual program asuransi hidup, mereka pasti mengiklankan atau memperlihatkan cerita tentang orang yang sakit parah atau tentang orang yang meninggal dunia tanpa asuransi hidup. Dimana itu tuh menggambarkan juga gitu, meninggalkan si orang yang meninggal itu, meninggalkan orang yang sedang berduka dengan biaya pemakaman yang mahal, hutang yang harus dilunasi, dan biaya hidup besar yang harus ditanggung ke depannya. Nah, penderitaan yang digambarkan lewat si cara berjualan si produk asuransi tersebut digunakan agar orang tuh melihat gitu, atau mungkin punya rasa takut gitu, ngalamin penderitaan yang sama jika nggak ngambil asuransi hidup. Maka dari itu banyak orang yang memilih untuk mengambil asuransi hidup karena melihat iklan atau mungkin cara orang berjualan itu. Jadi kesimpulannya, untuk meningkatkan rasa orang tuh merasa, oh saya merasa
maksud apa ya, dikurangi beban penderitaan saya, atau mungkin penderitaan saya atau rasa sedih saya selama ini disembuhkan oleh produk ini. Kita harus tahu produk kita dulu nih. Kita harus tahu produk kita dulu, terus kita cari tahu nih, kita bisa ngebantu apa aja nih, permasalahan apa aja nih yang bisa kita selesaikan dengan produk kita. Dan dengan pakai produk itu juga orang-orang bisa merasa apa ya, hilang gitulah rasa sedihnya. Nah, setelah kita tahu, kita pakai kelebihan itu atau apa yang sudah kita catat itu untuk dipakai dalam menjual produk kita. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita menyajikan hal yang tidak ada dalam produk kita. Kedua, memberikan rasa gembira atau bahagia. Kenapa? Karena rasa gembira atau bahagia itu adiktif gitu, bikin kita kecanduan. Yang mana sekali kita udah ngerasainnya, kita pasti pengen ngedapetin lagi. Jadi kita harus bisa nunjukin kalau produk kita itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang beli produknya. Dengan cara seperti apa? Dengan memberikan gambaran betapa bahagianya atau menjadi lebih pedenya mereka setelah menggunakan produk kita. Contohnya Coca-Cola nih. Kita pasti ngeliat kan kalau Coca-Cola tuh setiap iklannya kelihatannya menyenangkan atau fun gitu dalam masarin produknya. Entah biasanya mereka nunjukin iklan orang yang lagi liburan megang botol Coca-Cola di tangannya dengan pakai tagline rasakan kebahagiaannya. Nah, dari cara mereka berjualan udah jelas kalau mereka tuh mencoba untuk memperlihatkan gitu bahwa produk mereka itu bisa memberikan perasaan positif dan ngasih tahu ke orang-orang kalau kamu pengen dapetin kebahagiaan atau kalau kamu pengen dapetin waktu yang indah, minumlah Coca-Cola gitu. Nah, kalau kamu juga tahu produk kamu bisa bikin orang seneng, fokus masarin produk kamu dengan hal itu. Misalkan dengan menggunakan produk Erkaliptin, kamu bisa langsung pede gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa mereka kata-katanya dengan lebih baik lagi, sambil di dalam konten tersebut kita nunjukin orang yang lagi seneng atau lebih percaya diri lagi dengan menggunakan produk tersebut. Nah, jadi kalau kamu bisa nemuin kedua itu dan kamu bisa menjualnya dengan bahasa yang tepat dan menjualnya ke orang yang tepat, kamu bakal jadi pemenang di dalam sebuah perlombaan dalam memasarkan sebuah produk. Nah, jadi pastiin kamu juga udah percaya diri sama produk kamu. Karena kalau kamu nggak percaya diri sama produk kamu juga, kamu bakal bingung juga nemuin kelebihan-kelebihan produk kamu. Jadi kamu harus percaya diri juga gitu. Jadi kamu nggak usah takut lagi. Sekarang waktunya kamu buat memulai dan mencari tahu gitu kelebihan apa aja yang kamu miliki gitu. Kelebihan apa aja yang produk kita miliki. Tapi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita berjualan dengan cara berlebihan, dengan menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di produk kita. Jadi kita cukup memainkan perkataan yang ada dalam produk kita. Misal produk kita punya kelebihan A, kita naikkan kelebihan itu tapi dengan bahasa yang lebih benar-benar meyakinkan dan lebih indah lagi. Jadi gitu. Jadi segitu untuk kelas ini. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.